Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kecepatan reaksi atau laju reaksi di bagian 1. Ini untuk materi kimia kelas 11 semester ganjil. Nah, laju reaksi. Kita cek lajunya dulu. Laju itu sering dikenal secara umum sebagai kecepatan. Ya, kalau berkaitan dengan kecepatan itu berkaitan dengan waktu, ya kan? Cepat atau lambat, ya kan? Berkaitan dengan waktu, ya berarti ada cepat dan ada yang lambat. Nah, kemudian reaksi. Kita kenal reaksi itu di kelas 10 dulu adalah perubahan kimia. Ya, perubahan kimia itu istilah umumnya adalah reaksi kimia. Nah, laju reaksi, nah itu berarti berkaitan dengan waktu reaksi kimia, ya kan? Nah, reaksi kimia itu ada yang lambat dan ada yang cepat. Kira-kira demikian pengertian dari laju reaksi atau kecepatan reaksi. Ya. Ada reaksi kimia yang cepat dan ada yang lambat. Ya, reaksi kimia yang lambat misalnya korosi atau perkaratan. Ya, kita lihat besi itu paling mudah berkarat, ya kan? Ini contohnya. Kemudian yang lambat lagi fermentasi atau peragian. Pada saat pembuatan tape misalnya, ya, tape ketan, tape singkong itu lambat ya, sekitar 3 hari lah. Kalau korosi lebih lama lagi kan. Kemudian yang lambat lagi contohnya fotosintesis. Ya, fotosintesis itu lama ya. CO2 dan air bereaksi membentuk glukosa dan oksigen dengan dibantu oleh ultraviolet dari matahari. Itu yang lambat. Nah, reaksi kimia yang cepat itu misalnya pembakaran. Ya, kita lihat kalau sehari-hari kalau ada pembakaran atau kebakaran itu reaksinya cepat. Ya, kebakaran hutan misalnya ya, itu biasanya cepat sekali prosesnya. Kemudian ada lagi yang cepat itu ledakan petasan. Ya, petasan kalau meledak tidak ada yang pelan-pelan. Selalu cepat. Demikian pula misalnya reaksi nuklir dan seterusnya. Itu relatif cepat. Nah, kemudian laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Nah, misalnya ada reaksi ini. C4H10, gas C4H10 dengan gas O2. Bereaksi dengan gas O2 membentuk gas CO2 dan uap air. Nah, kita perhatikan ini di sebelah kiri tanda panah, ini sebelah ini, yaitu C4H10 plus O2 dan sebelah kanannya adalah CO2 dan H2O. Nah, di ruas kiri ini, di sebelah kiri tanda panah, ini C4H10 dan O2, ini dinamakan pereaksi atau reaktan. Sedangkan yang berada di sebelah kanan, CO2 dan H2O ini, di ruas kanan, di kanan tanda panah maksudnya ini, itu namanya zat hasil atau produk. Ya. Nah, ketika reaksi berlangsung, ini reaksi ini berlangsung, C4H10 bereaksi dengan O2, maka konsentrasi per reaksi berkurang. Ya, C4H10-nya ini berkurang, O2-nya juga berkurang konsentrasinya, ya kan? Sama lah kalau kita membakar kertas, ya, kertasnya kan berkurang. Ya kan? Yang nambah hasilnya yaitu abu. Nah, dalam hal ini yang nambah adalah yang sebelah kanan, zat hasilnya ini. Jadi konsentrasi hasil reaksi CO2 dan H2O-nya itu bertambah. Demikian. Jadi kalau berlangsung reaksi itu konsentrasi dari pereaksinya berkurang, sementara hasil reaksinya konsentrasinya bertambah. Ini konsep dasarnya seperti ini dalam reaksi kan. Nah, kita lihat sekarang. Ya, apa itu laju reaksi? Tadi sudah kita jelaskan bahwa ruas kiri
reaksinya atau reaktannya itu berkurang. Nah, yang dimaksud laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi per reaksi tiap satuan waktu. Jadi, C4H10 dan O2 ini berkurangnya konsentrasi per reaksi tiap satuan waktu. Atau bisa ditulis, ya, laju reaksi itu kita lambangkan dengan V. Ya, V sama dengan berkurangnya konsentrasi C4H10 misalnya. Yang lambangnya V ya, laju reaksi. Berkurangnya konsentrasi, dalam tanda kurung ini konsentrasi ya, C4H10 ini per reaksi tiap satuan waktu per delta T ya. Atau berkurangnya O2, berkurangnya konsentrasi O2 ini, berkurangnya konsentrasi O2 tiap satuan waktu. Dalam tanda kurung ini adalah konsentrasi maksudnya ya, yang dinyatakan dalam molar kemarin. Kemudian, nah, ketika ini berlangsung, yang ruas kiri berkurang, ruas kanan bertambah, ya kan? Maka laju reaksi didefinisikan sebagai bertambahnya konsentrasi hasil reaksi tiap satuan waktu. Jadi CO2 sama H2O-nya ini, yang ruas kanan ini yang bertambah. Jadi V sama dengan bertambahnya plus konsentrasi CO2 tiap satuan waktu, atau bertambahnya konsentrasi H2O ini plus ya, bertambahnya konsentrasi dalam tanda kurung ini konsentrasi H2O zat hasilnya tiap satuan waktu. Itu pengertian dari laju reaksi. Oke. Kemudian jadi kalau ada reaksi A plus B, A menjadi B, reaksinya A, produknya B, maka grafiknya seperti ini. Ya, B-nya yang merah ini bertambah. Ya, tambah. Konsentrasinya bertambah ini B-nya. Jadi dari 0 terus naik, belum ada kan, terus naik sampai ada, sampai optimal nih. Sebaliknya, konsentrasi per reaksinya A-nya ini, yang ini akan turun. Ini konsentrasi A-nya ini akan turun terus sampai habis ya. Sampai habis bereaksi. Jadi grafik laju reaksi antara konsentrasi dan waktu seperti ini. Waktunya bertambah, konsentrasi reaksinya turun ya. Sementara konsentrasi zat hasilnya naik. Nah, ini B-nya naik konsentrasinya. Reaksinya A-nya ini turun. Itu. Oke. Nah, bagaimana hubungan V dengan koefisien reaksi? Kita tahu bahwa reaksi ini tadi C4H10 plus O2 membentuk CO2 dan H2O. Ini kan belum ada koefisiennya nih. Ini C-nya di kiri 4, di kanan 1. Maka kita setarakan koefisiennya nih. Ini 2, ini 13, ini 8, ini 10 ya. C4H10-nya 2 koefisiennya. O2-nya 13, CO2-nya 8, oksigennya, H2O-nya 10. Nah, ini lihat, nanti bisa dicek. C-nya 4 kali 2, 8, di kanan 8. H-nya di kiri 10 kali 2, 20, di kanan 2 kali 10, 20. Ya. O-nya 2 kali 13, 26, ini 2 kali 8, 16 ditambah 10, ya kan? Sudah setara. Nah, sekarang misalnya, jika kecepatan reaksi C4H10 ini sama dengan 5 molar per sekon, 5 molar per detik, ini 5 molar per detik, maka sesuai dengan hukum kekekalan massa, ya, ini pengurangannya, ini atau kecepatannya, ini kalau ini 2, ini 13. Jadi harus setara dengan koefisien reaksinya. Jadi kalau 2-nya ini 5, maka yang 13-nya, ya, ini adalah 13 per 2 kali 5. Ini kecepatannya, 13 per 2 kali 5. Nah, penambahan CO2 kecepatannya adalah 8 per 2 kali 5. 8 per 2, 8, ini koefisien CO2 8, dibagi 2 kali 5. Nah, untuk kecepatan pertambahan H2O-nya, 10 dibagi 2 kali 5.
Dan 10 bagi 2 kali 5 molar per sekon. Itu. Jadi secara umum kalau ada reaksi seperti ini, A plus B menjadi C dan D, jika kecepatan reaksi A-nya adalah X molar per sekon, maka untuk kecepatan reaksi B-nya, VB-nya adalah Q per P kali X molar per sekon. Kemudian kecepatan reaksi untuk C, ya R per P X kali X molar per sekon. Dan untuk kecepatan reaksi untuk D-nya, S per P kali X molar per sekon. Oke. Sekian dulu untuk bagian 1, kita lanjut di lain waktu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.